Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil khalqi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil ba'ts. Amma ba'd. Hadratul mukarramin, para guru, para ulama, para asatidzah wabil khusus guru kita yang mulia Bapak Kiai Haji Abdul Karim, Bapak Kiai Haji Romi Jawahir, Bapak Kiai Haji Ahmad Bashir, Bapak Kiai Haji Syukran Kurniawan, Mukarramul Ustaz Haji Zainal Fadli, Mukarramul Ustaz Haji Salahuddin, dan juga Ustaz Haji Zakwani dan semua yang hadir di sini tanpa terkecuali. Wa kullu ma yatamanna al-mar'u yudrikuhu tajri liyahi ma la tashtahi suhud. Saya kesini ini mau datang hadir duduk di majelis dengerin burdah, ikut ngaji. Di sini disuruh untuk bicara, tapi karena guru kita yang nyuruh, sami'na wa ata'na. Jadi Imam Ibn Hanbal mendengar ada seorang alim alamah yang mempunyai hadis dengan sanad yang cukup tinggi, adanya di Syria, sedangkan Imam Ibn Hanbal adanya di Irak. Jarak antara Irak dan Syria itu hampir 2000 km. Tapi karena cintanya dengan ilmu, maka Imam Ibn Hanbal paksain datang, berusaha datang, walaupun dengan kesusahan yang luar biasa. Kalau sekarang sih enak, ada pesawat, ada bis. Kalau dulu paling top apa Pak? Top onta. Jadi bisa dibayangkan itu bisa berbulan-bulan dari Irak ke Syria. Setelah sampai di Syria, ternyata tanya sana tanya sini, ulama tersebut adanya di kota Damaskus, di pinggiran gurun pasir. Dari kejauhan dia lihat ini ulama tersebut, syekh tersebut sedang nenteng ember, isinya roti alus-alus sama cincangan daging. Di depannya ada anjing, jadi anjing di depannya ada banyak. Lalu disamperin sama Imam Ibn Hanbal. Begitu sampai di situ, Imam Ibn Hanbal memberi salam, assalamualaikum. Kemudian dijawab waalaikumsalam, tanpa noleh dia terus ngempanin anjing. Begitu selesai, dia buru-buru minta maaf kepada Imam Ibn Hanbal. Ane tahu ente kemari mau ngaji, ane tahu ente kemari mau nuntut ilmu. Asal ente tahu ini anjing-anjing datang dari jauh, bukan punya orang sini. Dia mengharap aku memberikan makan kepadanya. Kalau seandainya aku lebih ngeladenin kamu duluan ketimbang anjing-anjing ini, saya takut ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ane punya hadis, katanya, hadatsani al-a'raju qala hadatsani Abu Zinad qala hadatsani Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qata'a raja man iltajahu qata'a Allahu rajahu yaumil qiyamah. Barang siapa yang memutus harapan orang yang berharap kepadanya, maka Allah putuskan harapannya di yaumil qiyamah nanti. Ane takut dengan ancaman itu.
Kata Imam Ibnu Hambal, nggak apa-apa Syekh, ini cukup hadis ini buat saya, nggak apa-apa cuma satu, walaupun jauh dari sana kemarin dapat cuma satu. Kenapa? Yang pertama, hadis ini sanadnya cukup tinggi antara engkau dan Rasulullah hanya terpaut 3 orang. Di dalam ilmu hadis ini dikatakan atau disebut sulasiyah. Jadi antara orang tersebut dan Rasulullah hanya terpaut 3 orang. Dalam muwatta'nya Imam Malik itu banyak ditemukan hadis sulasiyah. Antara Imam Malik dan Rasulullah hanya terpaut 3 orang. Bahkan di dalam muwatta'nya ada beberapa terdapat hadis sunaiyah. Antara Rasulullah dan Imam Malik hanya terpaut 2 orang. Kata Imam Ibnu Hambal, cukup ini Syekh. Yang pertama, ini hadis sanadnya cukup tinggi. Antara engkau dan Rasulullah hanya terpaut 3 orang. Yang kedua, ini hadis luar biasa. Kenapa? Karena engkau sudah mengamalkannya. Engkau punya hadis yang cukup tinggi, tapi juga engkau sudah mengamalkannya. Ini termasuk mudah-mudahan kita yang kemari karena ingin menuntut ilmu. Ya, mungkin kita nggak bisa dibandingkan dengan Imam Ibnu Hambal. Ya, mungkin jarak kita antara rumah kita ke sini ada yang 100 meter, ada yang paling jauh 2 kilo kali. Ya, jadi kita kemari ini karena uhibbu as-salihina wa lastu minhum. Kita cinta kepada orang-orang saleh. Ini ada guru-guru kita, ya, yang membimbing kita. Kita cinta kepada orang-orang saleh walaupun kita bukan bagian dari mereka. Kenapa? Li'alli anala bihimus syafa'ah. Mungkin dengan dekat-dekat dengan mereka, dengan orang-orang alim, dengan orang-orang saleh, kita bisa ikut dapat syafaat. Jadi kita gandul lah, ya, sama guru-guru kita. Terus diteruskan sama Imam Syafi'i, wa akrahu wa ana akrahu min tijaratihi lil 'asi wa kunna sawa'an fil bida'ah. Kata Imam Syafi'i, saya ini benci sama yang tukang maksiat, walaupun saya juga begitu, katanya. Tapi karena dekat dengan orang-orang yang soleh, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat bersama mereka. Mudah-mudahan nih kita diingetin semua nih yang hadir di sini. Mungkin ya guru-guru kita udah berada di surga duluan, kita minta dikenalin nih, minta diingetin, ya, jangan sampai lupa sama kita, ya, jangan sampai mampir ke sana gitu, ya, itu menurut saya itu gitu kan enak ya. Hadirin yang saya muliakan, nggak banyak yang saya sampaikan, cuma sekedar ini. Saya terima kasih dan juga mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.